Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah 3 bulan lebih kita menjalani situasi dan keadaan yang baru karena pandemi virus corona. Dari awal kita harus menyesuaikan diri karena keadaan ini, baik dalam bekerja, belajar, berelasi, maupun untuk beribadah. Semua harus dilakukan di rumah. Keadaan ini tidak jarang membuat sebagian orang menjadi putus asa dengan keterbatasan yang dimiliki. Misalnya, keadaan ekonomi dalam keluarga, tidak ada kuota bagi anak sekolah yang menjalani studi di rumah, dan juga bagi orang tua yang harus mendampingi anaknya belajar dan juga harus bekerja. Saudara, mungkin awalnya memang sulit, namun dengan berjalannya waktu, kita sudah mulai menyesuaikan diri dan terbiasa dengan keadaan ini. Dari awalnya terbiasa menjadi bisa. Untuk mencapai supaya kita bisa menjadi bisa, pasti ada proses yang harus kita jalani, yaitu harus mau belajar dan berlatih. Seperti bayi yang awalnya tidak bisa bicara, karena orang tua, papa mamanya selalu mengajak bicara dan terbiasa bicara, maka bayi itu bisa dengan cepat untuk bisa berbicara. Beda dengan bayi yang tidak sering diajak berbicara, maka akan terlambat dalam berbicaranya. Begitu juga dengan seorang perempuan yang awalnya tidak bisa masak, dia harus ketika menikah, ya dia harus memasakkan untuk suami dan juga untuk keluarga. Oleh sebab itu, ketika dia terbiasa dan sering, akhirnya dia bisa bisa masak. Saudara, bisa karena terbiasa. Dan saat ini kita juga harus belajar untuk bisa menjalani kehidupan yang baru dengan situasi dan kondisi yang baru dengan cara untuk mau membiasakan diri dan menjalani situasi ini dengan sukacita. Seperti apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada kita semua di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Dan juga ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi ini bukan dalam keadaan yang baik yang bisa membawanya merasakan sukacita. Tapi Paulus justru dalam keadaan yang tidak enak. Paulus dalam keadaan di dalam penjara karena memberitakan Injil. Saudara, keadaan di dalam penjara pasti adalah keadaan yang tidak enak, tidak bebas, dan serba terbatas. Saudara, dalam keterbatasan inilah justru Paulus menasehati jemaat di Filipi untuk senantiasa bersukacita. Senantiasa berarti selalu bersukacita dalam segala keadaan, dalam keadaan apapun. Saudara, bagaimana bisa? Bisa, saudara. Karena sumber sukacita Paulus bukan di dalam keadaan atau situasi, tetapi sumber sukacita Paulus adalah di dalam Tuhan. Paulus meyakini dalam setiap keadaan apapun yang ia alami, ada Tuhan yang selalu menyertai, menolong, dan memampukan dia untuk bisa menghadapi semuanya. Oleh sebab itu, ia tidak pernah khawatir, dan ia menasehatkan kepada kita semua untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Dan bawalah segala keinginan dan kekhawatiran itu di dalam doa dan ucapan syukur. Karena dengan demikian, damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Inilah kuncinya. Sukacita di dalam Tuhan, di dalam Kristus.
bisa karena terbiasa. Oleh sebab itu, biasakanlah bersukacita. Membiasakan untuk tetap sukacita dan bersyukur dalam segala keadaan, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan yang mudah. Karena Tuhan akan memberikan kita damai, sejahtera, melampaui segala akal. Saran praktis buat kita semua untuk bisa merasakan sukacita itu adalah dengan membiasakan diri untuk berelasi dengan Tuhan, melalui berdoa, melalui membaca Alkitab setiap hari, dan memohon pimpinan Roh Kudus untuk bisa menghadapi segala sesuatu. Selamat membiasakan diri untuk bersyukur dan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.